Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatma Nuraisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pernah nggak sih kalian memikirkan air buangan sisa kalian mandi, cuci tangan, cuci muka, cuci piring, dan air cucian itu ngalirnya kemana? Kalau rumah kalian ada saluran pembuangannya, itu bagus ya. Tapi kalau air sisa sabun itu ngalirnya langsung ke tanah, itu bakal menyebabkan pencemaran tanah loh. Masih ingat nggak apa itu pencemaran? Nah, pencemaran adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan. Nah, jenis-jenis pencemaran itu termasuk air loh, tetapi bukan hanya air yang dapat tercemar, tanah juga bisa. Padahal selain air, tanah itu juga bermanfaat buat kehidupan kita. Tanah itu punya banyak peran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kita, khususnya di daratan. Makanya penting banget ya untuk menjaga tanah itu supaya tanah tidak tercemar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pencemaran tanah nih. Apa sih pencemaran tanah itu? Nah, pencemaran tanah adalah masuknya bahan pencemar atau polutan buatan manusia ke lingkungan tanah, atau bisa juga kita sebut dengan polusi tanah ya. Terus untuk tanah yang tercemar ada tandanya nggak? Ya ada lah, sama nih dengan pencemaran air, bahkan kita dapat melihat secara langsung. Nah, untuk indikator yang pertama bisa kita lihat dari tingkat kesuburannya. Tanah yang belum tercemar itu subur dan masih bisa ditanami oleh tanaman. Tapi kalau sudah tercemar, biasa tingkat kesuburannya itu menurun, ditandai dengan sedikitnya tanaman yang hidup di atasnya atau bahkan tidak ada sama sekali. Indikator yang kedua adalah pH tanah. pH tanah normalnya adalah 6-7 ya, atau cenderung netral. Tapi kalau ada polutan yang masuk ke lingkungan tanah tersebut, maka dapat menyebabkan perubahan pH di tanah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya logam berat. Contoh logam berat ini yaitu timbal, merkuri, dan kadmium. Kandungan logam berat ini disebabkan oleh pembuangan pabrik ya teman-teman. Nah, adanya logam berat di tanah bisa menyebabkan organisme tanah mati. Indikator selanjutnya adalah ada tingginya bahan anorganik seperti sampah plastik, kaleng, kaca, dan juga pupuk yang berlebihan juga bisa mencemari tanah loh. Itu untuk indikator fisik ya teman-teman. Sama seperti air, tanah juga mempunyai bioindikator untuk menentukan suatu tanah tercemar atau tidak. Nah, apa aja ya bioindikatornya? Untuk bioindikator dapat kita lihat dengan ada tidaknya organisme di dalamnya, seperti cacing tanah dan tanaman yang tumbuh di tanah tersebut. Jadi ini masih berhubungan dengan indikator fisik kesuburan tanah yang tadi ya. Kalau masih ada cacing tanah dan banyak tumbuhan di suatu area, maka tanah tersebut belum tercemar. Oke, jadi jenis bahan pencemaran tanah itu dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuannya untuk terurai secara alami di lingkungan. Yang pertama yaitu biodegradable dan yang kedua non-biodegradable. Untuk biodegradable artinya bahan ini mampu terdegradasi atau terurai secara alami dan tidak merusak lingkungan. Kenapa? Karena bahan ini mampu terurai secara alami melalui dekomposisi oleh dekomposer. Contoh dekomposer yaitu jamur dan bakteri pengurai. Oke, contoh dari bahan biodegradable adalah sampah organik. Nah, contohnya yaitu kotoran, lalu ada pupuk kandang, organisme yang sudah mati, dan juga sampah sisa makanan. Nah, sampah-sampah ini bersifat biodegradable. Tapi
kalau jumlahnya banyak di lingkungan itu akan menumbuhkan pencemaran. Karena tadi kan kalau misalnya makin banyak sampah organik, makin banyak pula bakteri yang dia hasilkannya. Kalau bakterinya itu banyak akan menimbulkan masalah lingkungan seperti bau dan juga penyakit. Nah, selanjutnya non-biodegradable. Nah, jadi non-biodegradable adalah bahan yang tidak dapat terurai secara alami atau terdegradasi. Kebalikannya ya. Jadi, non-biodegradable juga tidak dapat terdegradasi melalui dekomposisi oleh dekomposer atau pengurai. Contohnya adalah sampah anorganik seperti plastik, logam, dan juga styrofoam. Nah, jadi kalau dibandingkan sampah mana yang lebih berbahaya atau yang lebih merugikan? Nah, yang lebih merugikan itu adalah non-biodegradable. Kenapa? Karena sebagian itu pastinya beracun ya. Terus karena sampah ini tidak dapat terurai secara alami di lingkungan, dapat menumpuk di lingkungan ya, atau menimbulkan masalah. Tapi untuk sampah yang bersifat non-biodegradable ini ada juga yang mampu didaur ulang, tetapi biayanya cukup mahal loh. Untuk saat ini, untuk mengurangi sampah-sampah plastik, pasti kalian pernah dong belanja ke supermarket. Nah, plastiknya itu diganti jadi plastik yang ramah lingkungan. Dia itu sangat cepat terurai dibanding plastik lain. Sekarang kita akan membahas tentang dampak pencemaran tanah. Nah, dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem itu menurunkan keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan tanah itu bisa jadi mati karena adanya limbah-limbah yang bersifat korosif atau beracun. Nah, tentu saja hewan dan tumbuhan yang ada di situ bisa jadi mati kan? Nah, akibatnya keanekaragaman hayati jadi menurun. Nah, selanjutnya adalah mempengaruhi produktivitas pertanian. Jadi, dengan adanya polutan ini yang dibuang ke lingkungan, itu bakal menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Nah, akibatnya produktivitas pertanian ini menurun karena tanaman nggak bisa tumbuh ya teman-teman. Selanjutnya adalah mempengaruhi kesehatan. Jadi, dengan adanya pencemaran tanah ini, itu akan menimbulkan penyakit. Selain itu, terus kalau misalkan tanaman yang sudah tumbuh di tanah yang tercemar, terus kita makan tanaman itu akan menyebabkan bioakumulasi. Nah, kita sudah memakan makanan yang sudah tercemar itu dan menyebabkan bioakumulasi polutan, sehingga menyebabkan penyakit kanker, keracunan, dan kerusakan organ. Nah, yang terakhir yaitu mengganggu estetika lingkungan. Karena dengan adanya limbah atau bahan-bahan pencemar yang ada di tanah itu bakal menyebabkan lingkungan menjadi bau. Terus selain bau juga nggak enak dipandang dan nggak sedap dilihat. Nah, itulah contoh dari pencemaran tanah. Tadi sudah kita membahas tentang dampaknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara penanggulangannya. Nah, cara penanggulangan yang pertama yaitu dengan penggunaan pupuk pestisida yang ramah lingkungan. Jadi, dengan menggunakan pupuk pestisida yang ramah lingkungan ini, itu akan terhindar dari tanah yang tercemar. Dia itu akan menghindari tanah jadi tercemar dan tidak merusak lingkungan. Nah, yang kedua adalah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang reduce. Apa sih reduce itu? Reduce adalah upaya untuk mengurangi sampah. Jadi, bisa untuk mengurangi sampah botol plastik dengan menggunakan tumbler ya, atau botol minuman yang dapat direfill isi ulang. Selanjutnya reuse. Nah, jadi reuse ini contohnya adalah menggunakan kertas yang masih kosong untuk menulis.
Nah, biasanya kan kertas print itu cuma satu sisi doang aja yang kepake ya, belakangnya nggak kepake. Jadi belakangnya itu dapat kita manfaatkan untuk menulis supaya sampah nggak terlalu banyak ya. Nah, selanjutnya recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang sampah jadi produk atau barang yang bermanfaat ya. Nah, contoh dari recycle ini adalah botol air mineral. Nah, botol air mineral ini dapat kita daur ulang jadi pot bunga ya teman-teman. Selanjutnya adalah penanggulangan. Yang bisa kita lakukan adalah pemilahan sampah. Jadi sampah itu dipilah berdasarkan dua jenisnya, yaitu sampah organik atau sampah yang bersifat biodegradable dan sampah anorganik atau non biodegradable. Nah, jadi pemilahan sampah itu berfungsi untuk mempermudah supaya sampah didaur ulang. Jadi akan lebih mudah kalau sampah itu dipilah berdasarkan jenisnya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bioremediasi. Nah, bioremediasi adalah pemulihan lingkungan dengan bantuan organisme untuk mengurangi bahan polutan. Nah, contohnya yaitu bunga matahari. Bunga matahari berfungsi sebagai bioakumulator logam berat. Nah, seperti timbal, kromium, atau nikel. Jadi logam-logam berat yang ada di tanah akan diserap oleh bunga tersebut, sehingga kandungan logam berat ini yang ada di tanah akan berkurang. Nah, bisa juga nih dengan menggunakan bakteri ataupun jamur. Jadi bakteri dan jamur itu berfungsi sebagai pendegradasi plastik. Jadi dia dapat menguraikan plastik yang ada di dalam tanah. Nah, bioakumulasi yaitu suatu himpunan atau akumulasi suatu substansi atau senyawa di dalam suatu individu yang jumlahnya akan bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Nah, bioakumulasi ini terdapat di lingkungan terestrial atau akuatik. Nah, contohnya yaitu ketika para petani menggunakan DDT untuk membasmi hama-hama tanaman, maka DDT dapat terakumulasi pada tanaman. Semakin lama tanaman itu tumbuh dan berkembang di lingkungan dengan paparan DDT, maka semakin banyak pula akumular DDT tanaman tersebut. Contoh bioakumulasi lainnya adalah ketika DDT yang berlebih di tanah akan mengalir ke perairan. Di perairan, DDT tersebut dapat terakumulasi di dalam tubuh ikan. Nah, semakin banyak DDT yang terakumulasi di perairan, maka semakin banyak pula DDT yang terakumulasi di tubuh ikan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya hingga menjadi ikan yang besar. Berbeda dengan bioakumulasi. Nah, biomagnifikasi adalah proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkat tropik melalui rantai makanan. Jumlah bahan pencemar akan semakin banyak pada tingkat tropik yang lebih tinggi ya. Nah, misalnya ketika terdapat 5 tanaman yang merupakan produsen dan tiap tanamannya mengandung 2 ppm DDT, kemudian kelima tanaman tersebut dikonsumsi oleh herbivora, maka konsentrasi DDT akan berpindah dan terakumulasi menjadi 10 ppm pada tubuh herbivora dan akan semakin meningkat di tingkatkan trofik selanjutnya. Sementara pada lingkungan perairan, ketika limbah DDT yang terdapat di perairan dikonsumsi oleh fitoplankton menyebabkan fitoplankton mengandung DDT misalnya sebesar 0,03 ppm. Lalu banyak fitoplankton dikonsumsi subplankton sehingga DDT berpindah dan terakumulasi lebih banyak di subplankton. Jika subplankton tersebut dimakan oleh ikan-ikan kecil, DDT akan berpindah dari subplankton ke ikan-ikan kecil dan konsentrasinya akan semakin banyak di ikan-ikan kecil tersebut. Nah, ikan-ikan kecil tersebut kemudian dimakan oleh ikan yang lebih besar. Lalu, ikan yang lebih besar akan dimakan oleh burung
atau manusia. Ini berarti peristiwa biomagnifikasi akan berlanjut hingga mencapai trofik tertinggi. Nah, di tingkat trofik tertinggilah kadar DDT terakumulasi paling banyak. Tapi ingat ya bahwa yang dapat menyebabkan bioakumulasi dan biomagnifikasi nggak hanya DDT ya, senyawa yang dapat terakumulasi umumnya merupakan limbah non-biodegradable seperti logam berat, DDT, dan lain-lain.